Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang penuh kebahagiaan ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi simpanan amal soleh kita. Semoga amal soleh yang kita upayakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang begitu besar jasanya kepada kita. Berkat jasa beliau kita bisa menjalankan kewajiban selaku hamba, yakni beribadah dengan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tak terasa kita sudah memasuki akhir dari Jumadil Akhir atau memasuki bulan Rajab, karena pergantian hari di dalam Islam itu dari tenggelamnya matahari. Tadi siang tanggal 30 Jumadil Akhir. Berarti sekarang kita memasuki malam 1 Rajab. Tidak ada hadis sahih yang menyebutkan amalan khusus di bulan Rajab, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, seluruh para ulama menjelaskan hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan bulan Rajab, semuanya tidak ada yang sahih. Namun jangan lupa, bulan Rajab itu bagian dari bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, kemudian menjadikan bilangan bulan itu 12 bulan dalam 1 tahun. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram atau 4 bulan yang mulia. Ibnu Abbas mengatakan amal solih yang dikerjakan pada bulan-bulan haram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keburukan yang dikerjakan di bulan Ramadan, itu siksanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah yang Anda keluarkan di bulan Jumadil Akhir, di bulan Syawal, dan di bulan-bulan selain bulan 4
yang haram tadi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, maka keutamaannya itu lebih utama yang kita keluarkan di bulan-bulan haram. Maka di bulan Rajab ini silahkan Anda memperbanyak melakukan amal solih, entah itu puasa sunnah atau mungkin sedekah atau amal solih lainnya, ya. Di mana ada kesempatan, monggo bergegas untuk meraihnya. Sebab kita nggak tahu, bisa jadi ini kesempatan terakhir bagi kita untuk berjumpa dengan bulan Rajab. Maka kaum muslimin jangan menunda-nunda beramal solih. Ulama mengatakan, idza futiha li ahadikum babal khair falyusri ilaihi. Apabila dibukakan pintu kebaikan untuk kalian, maka bersegeralah, bergegaslah untuk memasukinya. Sebab kita tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo terutama yang masih memiliki tanggungan hutang Ramadan segera dilunasi. Ini sudah Rajab, berarti Ramadan sudah dekat. Ramadan sudah dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, serta dimudahkan untuk beramal soleh selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membacakan tafsir surah Ali Imran. Malam ini kita memasuki ayat yang ke-18 tentang persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keesaannya, tentang uluhiyah, tentang tauhid, bahwasanya yang berhak disembah, diibadahi hanya Allah semata. Dan begitu juga persaksian para malaikat dan persaksian ahli ilmu, persaksian ahli ilmu. Naam. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersaksi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersaksi. Annahu, bahwasannya, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, begitu juga para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang berilmu, qa'iman bil qisti, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, dan maha bijaksana. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, asy-syahadah, persaksian itu terkadang dengan ucapan dan terkadang dengan perbuatan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi terhadap dirinya sendiri tentang
infiraduhu bil uluhiyah, tentang satu-satunya yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, yaitu Allah. Begitu juga persaksian para malaikat dan juga dari golongan manusia, Allah pilih persaksian ahli ilmu. Ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang berilmu. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun persaksian Allah tentang dirinya yang berupa perbuatan, Allah menampakkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. Allah menampakkan ciptaannya berupa alam raya ini, termasuk kita yang ada di dalamnya. Masya Allah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita hingga detik ini kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kemudahan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, kita nggak akan bisa menyembah Allah. Oleh karena itu, jangan tinggalkan berdoa di setiap penghujung sholat, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sambil memegang kedua tangan Muadz mengatakan, "Ya Muadz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk." Hai Muadz, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu, aku benar-benar mencintaimu. Jangan kamu tinggalkan ya Muadz membaca di setiap penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, yakni beribadah kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, serta memperbagus ibadah kepadamu. Maka kaum muslimin, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Anda akan mendapatkan buah yang manis kelak di akhirat. Bersabarlah. Berat ibadah kepada Allah itu. Dituntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah, sementara kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Maka kaum muslimin jangan tinggalkan untuk bermuhasabah, mengoreksi amalan-amalan kita. Kalau terdapat amalan kita yang kurang sempurna, entah itu amalan wajibnya, amalan sunnahnya, ya monggo disempurnakan, dipenuhi dengan sempurna. Kalau kita tergelincir dalam kesalahan, kemaksiatan, maka dikoreksi, lalu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segenap perantara yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan. Serta tutuplah amal-amal keburukan dengan kebaikan. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan dapat menghapus amal keburukan. Barang siapa yang rajin melakukan muhasabah, mengoreksi diri terhadap amalan-amalan yang sudah dilakukan atau dikerjakan, maka dia akan menjadi orang yang senantiasa berada di dalam petunjuk dan kebaikan. Hasan al-Basri mengatakan, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'izun min nafsi
wa kanatil muhasabatu min hammihi. Sesungguhnya seorang hamba itu akan senantiasa di dalam kebaikan selama dia memiliki sang pemberi nasihat dalam jiwanya, wa'id, yang selalu menasihatinya. Ini muhasabah, dan menjadikan muhasabah sebagai puncak pencapaiannya. Naam, kaum muslimin, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah, sebab sabar itu jalan tercepat, jalan pintas untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah wasiatkan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berikutnya Allah menyatakan la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti sesembahan selain Allah itu batil, tertolak, walaupun dinamakan Tuhan, ya, walaupun dinamakan Tuhan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Yusuf ayat 40, ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa saja yang kalian sembah selain Allah itu hanya nama-nama saja yang telah disematkan oleh kalian, leluhur kalian, kepada sesembahan itu. Seperti Lata, berhala yang ada di kota Mekah di zaman jahiliyah. Ada Lata, Uzza, Manat, ada Hubal, ya, ada Nasr, ada Suwak, ya, itu semua adalah nama-nama yang kalian ngasih nama itu, dan itu semua batal. Apapun namanya yang disembah selain Allah itu sesembahan yang batal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, wal malaikah, dan juga para malaikat, mereka juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan ahli ilmu, Masya Allah, ya, yaitu orang-orang yang berilmu, yang diberi rizki oleh Allah berupa ilmu. Jadi rizki itu banyak, kaum muslimin. Ketika Anda ditakdirkan rizki harta itu sempit, namun dimudahkan beramal soleh, bersyukurlah kepada Allah. Itu rizki yang besar. Banyak orang itu dimudahkan hartanya, namun dipersulit ibadahnya, ya. Maka lihatlah rizki dari kacamata Islam, sehingga kita tidak sempit dada. Kita menjadi orang yang akan berlapang dada. Ketika kita bangun tidur, badan kita sehat, istri kita sehat, anak kita sehat, kemudian ada makanan pokok di hari itu, kemudian lingkungan kita aman, maka seakan-akan, kata Rasulullah SAW, Anda seperti memiliki dunia seisinya. Masya Allah. Mungkin Anda tidak diberi rezeki miliaran rupiah, namun Anda diberi kesehatan yang nilainya lebih daripada miliaran rupiah. Alhamdulillah. Terutama rezeki dimudahkan beramal soleh, dimudahkan sholat berjamaah, dimudahkan mencari nafkah yang halal, dimudahkan untuk berbakti kepada orang tua, dimudahkan untuk menghadiri majelis ta'lim, taman-taman surga. Masya Allah, itu rezeki yang luar biasa. Qa'imam bil qisti, ya, yang menegakkan keadilan, yang menegakkan keadilan. Adil itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Puncak keadilan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan puncak kezaliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, nyekutake Gusti Allah. Naudzubillah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah berhati-hatilah. Jangan sampai dalam hidup ini kita mendolimi orang. Hati-hati. Kalau dosa kita berkaitan dengan hak Allah, dengan istighfar, dengan bertaubat, selesai ya. Namun jika dosa kita berkaitan dengan hak Bani Adam, maka tidak cukup hanya dengan bertaubat, dengan istighfar, namun harus, kalau itu berupa harta benda yang kita ambil dari saudara kita, maka harus kita kembalikan dan minta maaf ya. Minta kehalalan. Atau mungkin kita pernah menggibah, mengerasani teman kita, maka kita harus minta maaf dan mendoakan kebaikan bagi saudara kita yang pernah kita gibahi. Makanya hati-hati. Rasulullah berpesan kepada Muadz bin Jabal dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya, ketika Rasulullah SAW mengutus beliau ke negeri Yaman, lalu beliau berwasiat dalam hadis yang agak panjang itu, yang akan kita ambil poinnya. Di antaranya Rasul berpesan, ya Muadz, iyyaka wa qaraim amwalahum. Hai Muadz, hati-hati loh, jangan sampai kamu mengambil harta mereka yang paling baik tanpa seizin mereka. Atau ya, ketika kamu mengambil zakat, kamu pilih yang terbaik, sedangkan mereka ya, tidak ridho, tidak rela, alias zalim. Hati-hati. Lalu kata Rasulullah, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati, takutlah engkau dari doanya orang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang terzolimi itu doanya mustajab, Pak, diijabai, dikabulkan. Maka hati-hati. Jangan sampai kita wafat membawa kezoliman-kezoliman. Rasul pernah bertanya, manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang pailit? Muflis. Sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu ya orang yang nggak punya harta, nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya kendaraan dan sebagainya. Habis. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak di akhirat membawa banyak amal kebaikan, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, banyak pahalanya. Tetapi di satu sisi dia juga mendolimi orang, mengalirkan darah saudaranya, mengambil hak saudaranya dan sebagainya. Kemudian disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kebaikan-kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang telah dizalimi waktu di dunia. Kalau tidak cukup, keburukan orang yang dizalimi diambil, diberikan kepada orang yang menzalimi di dunia. Itulah hakikat muflis, orang yang bangkrut. Maka hati-hati kaum muslimin, jangan sampai kita itu mati membawa kezaliman. Minta maaf kalau kita pernah menyakiti saudara kita. Jangan nunggu lebaran. Gak ada syariatnya minta maaf nunggu hari raya. Ketika kita melakukan salah, bergegas. Sebab kita sedang berpacu dengan kematian. Sudah, tinggalkan ego ya. Yang penting ada dapat ridho dari Allah dan maaf dari saudara kita. Gak usah gengsi-gengsian, gak usah atos-atosan, alot-alotan, sudah wes ya.
segera minta maaf, minta kehalalan. Enggak usah malu. Mendingan Anda ya berat saat di dunia daripada Anda berat di akhirat. Di sini masih berlaku emas, masih berlaku dolar, rupiah, masih berlaku maaf-maafan, tapi di akhirat nggak berlaku semuanya. Di sana hanya ada barter, Pak, ditukar, Pak. Pertukaran di sana. Monggo. Ya. Kalau kata orang-orang itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak apa-apa. Misalnya saudara Anda minta ganti yang lebih, yang penting dia memaafkan, kita kasih sudah wes. Ya, yang penting Anda wafat tidak membawa kezaliman kepada saudara kita. Naam. Maka kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, qaiman bil qis, yang menegakkan keadilan. Ya, walaupun kepada kerabatnya, kepada lawannya, dia tetap yang hak dikatakan hak, yang benar ya dikatakan benar, yang batil dikatakan batil. Nah, itulah ya orang-orang yang mulia. Nah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Al-Aziz, yang maha perkasa, maha ya perkasa. Hakim, dan maha bijaksana. Walaupun Allah itu kuat, maha segalanya, namun tetap keputusan Allah bijaksana, hakim, ya, arif dan bijaksana. Nah, inilah kaum muslimin yang perlu kita syukuri. Kita memiliki Rabb yang sempurna, yang serba maha. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Ayat ini memberikan pelajaran yang pertama tentang keutamaan tauhid, di mana Allah mengabarkan dengan dirinya tentang penghambaan kepadanya ya dengan tauhid ini. Dan dengan tauhid ini pula kita diciptakan. Dunia ini diadakan karena tauhid, untuk mentauhidkan Allah. Dan keutamaan tauhid ini banyak. Ada kitab khusus yang membahas itu, yang kalau disampaikan gak cukup waktunya. Kemudian yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang fadilatul malaikah, keutamaan para malaikat, di mana Allah menjadikan mereka pada urutan ya kedua, ya, atau urutan pertama dari makhluk yang bersaksi tentang tauhid setelah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan fadilatul ilmi wa ahli, keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Masya Allah ya, kaum muslimin, orang yang menuntut ilmu itu didoakan oleh semut-semut di lubang-lubang, ikan sampai di lautan, semua mendoakan penuntut ilmu. Ya, Masya Allah ya. Malaikat juga sama. Sedangkan jumlah malaikat kita tahu lebih banyak daripada jumlah manusia. Yang menyertai kita aja ada Raqib, ada Atid, ada malaikat Hafadho. Ya. Anggaplah 3 wes mentai kita. Berarti kalau manusia berjumlah ya 10 miliar, berarti malaikat ya 3 kali lipatnya. Belum lagi malaikat rahmat ya. Malaikat-malaikat yang ya begitu banyak jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu ya. Nah. Jadi bersyukurlah Anda menjadi penuntut ilmu, sebab selama Anda ya menapaki jalan ilmu, selama itu pula doa-doa kebaikan, doa-doa permohonan ampun mengalir untuk jenengan. Semut-semut mendoakan Anda, ikan-ikan mendoakan Anda, para malaikat mendoakan Anda, dan akan bersaksi kelak di hari kiamat. Nah, pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan tentang ya keutamaan sifat adil. Adil, kita harus menegakkan keadilan. Pelajaran berikutnya,
Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu satu-satunya yang disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan tentang penetapan sifat izzah, keperkasaan bagi Allah, dan hikmah. Sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih ahli kitab Yahudi Nasrani illa kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilmu, setelah datang atau setelah mereka memperoleh ilmu yang mereka itu berselisih karena baghyam bainahum, kedengkian di antara mereka. Jadi ahli kitab saling berdengki, saling hasad, walaupun nampak zahirnya bersatu, namun hati mereka itu tercerai-berai. Itu ahli kitab. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kufur mengingkari ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Masya Allah Allah itu maha cepat hisabnya. Hati-hati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita yang terlena, tertipu atau istidraj, tertimpa istidraj, terus bermaksiat sampai lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermaksiat, oleh Allah dimudahkan hartanya, dimudahkan urusannya, bahkan diberi harta yang banyak, alias semakin dia bermaksiat semakin dicurahkan semua simpanan-simpanan dari bumi ini, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Akhirnya apa? Ketika di puncak kekayaannya, di puncak kelalaiannya, Allah tenggelamkan mereka, Allah hancurkan mereka. Itu namanya istidraj. Rasulullah pernah mengatakan, apabila engkau melihat orang yang dibenci oleh Allah namun diberi harta yang melimpah oleh Allah, maka itu namanya istidraj. Sebab innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada mereka yang Allah cintai dan yang Allah benci. Korun dikasih oleh Allah dunia, padahal Allah nggak suka sama perbuatan Korun, dikasih. Fir'aun dikasih. Tapi Allah memberikan hidayah iman hanya kepada mereka yang Allah cintai saja. Alhamdulillah. Berarti jenengan yang saat ini beriman kepada Allah termasuk yang dicintai oleh Allah. Jadi tolak ukur Allah cinta tidaknya kepada kita bukan dengan banyaknya harta, bukan. Nah, kalau standar ukurannya itu harta, jabatan, kekayaan, berarti Fir'aun lebih mulia daripada Nabi Musa. Sebab Fir'aun kaya, punya jabatan. Berarti Qarun lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau standarnya Allah cinta itu dengan diberikannya harta. Nah seterusnya kaum muslimin. Nah, jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
setelah Allah menyatakan bahwasannya satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah, ya, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya, ya, agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ya. Dan makna din itu punya beberapa makna kaum muslimin. Terkadang dia bermakna agama, terkadang itu bermakna, ya, akhirat, dan terkadang bermakna amal, ya, terkadang bermakna amal. Nah, begitu. Seperti yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Nah, jadi kalau ad-din di sini kita artikan amal, maka maknanya innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan Islam, kan begitu. Nah, jadi memang din itu maknanya banyak, ya, maknanya banyak. Nah, terkadang bermakna jaza, balasan. Maliki yaumiddin, Malik yang menguasai, yaumiddin hari pembalasan. Nah, adapun yang dimaksud dengan ad-din dalam ayat ini adalah ibadah kepada Allah. Sehingga ayat ini bermakna innad dina indallahil Islam. Artinya, ya, innad din alladzi huwa ibadatullah wal amalu lahu wal Islam. Sesungguhnya agama yang dia beribadah kepada Allah dan mengamalkan, ya, syariat Allah adalah Islam. Nah, itu maksudnya. Dan Islam itu artinya berserah diri, ya. Islam artinya berserah diri, dari kata aslama yuslimu Islam, masdar, ya, aslama yuslimu Islam, artinya pasrah total kepada Allah. Jadi Islam itu at-ta'abbudu lillah bima syara'a, beribadah kepada Allah dengan yang disyariatkan, dengan yang disyariatkan, itulah Islam, ya. Dan Islam bermakna khusus itu, ya, yaitu beribadah kepada Allah dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beribadah kepada Allah dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sebagai, ya, utusan dari Allah yang menjelaskan. Makanya di awal kita katakan Nabi itu besar jasanya kepada kita. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak tahu bagaimana cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, ya, cara bermuamalah yang benar, cara memandikan jenazah yang benar, ya, itu Masya Allah. Maka jangan pelit bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersemangat untuk mengamalkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Islam yang kedua bermakna umum, yaitu pasrah, seperti, ya, ucapan pasukan Nabi Sulaiman, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, aku menyerah, aku pasrah kepada, ya, Tuhannya Sulaiman, nah, kepada Tuhannya Sulaiman, ya, dan seterusnya. Dan Allah berpesan kepada kita, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilih agama ini, maka janganlah kalian wafat, mati, kecuali di atas Islam. Maka pegang Islam ini kaum muslimin, pertahankan Islam ini. Naam. Jamaah yang berbahagia, ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Ya, yang pertama, pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini yaitu, ya, annad dina alladhi yu'taddu bihi wa yakunu maqbulan indallah wal Islam, bahwasanya agama yang dianggap dan diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dan setiap agama yang menyelisihi Islam di masa apa saja, ya, kalau Islam di zaman Nabi Nuh, ya Islam yang dibawa Nabi Nuh.
Sebab semua agama Nabi itu Islam. Kalau Islam di zaman Nabi Isa, ya Islam zaman Nabi Isa, yang disebut dengan Nasrani. Namun Islam setelah Nabi kita diutus adalah yang sebagaimana kita berada di atasnya. Berarti semua orang yang menyelisihi agama yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi akhir zaman ya, maka itu tertolak. Apapun namanya tertolak, ya, tertolak. Nah, tapi kalau Islam di zaman sebelum Nabi Muhammad, ya tergantung nabinya. Ya, di zaman Nabi Hud, ya Islam yang dibawa Nabi Hud. Ya. Nah, tapi di zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya sampai kiamat adalah agama Islam yang sekarang kita ada di atasnya. Naam. Sebab Nabi dalam hadis Muslim mengatakan, "Ma min Yahudi wala Nasrani min hadil ummah." Tidaklah orang Yahudi Nasrani dari umat ini, yakni umat dakwah, yasma'u bi, yang mendengar aku diutus, summa la yatsba'u ma ja'a bihi illa kana min ahlin nar atau min ashabin nar. Yang telah mendengar aku diutus lalu dia tidak mengikuti aku atau mengikuti yang aku bawa, melainkan dia menjadi penghuni neraka. Rawahu ya Muslim. Nah, maka kaum muslimin, alhamdulillah. Pelajaran berikutnya, ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita menjauhi perbuatan orang-orang ahli kitab. Ya. Orang-orang ahli kitab. Ya. Sebab apa? Ahli kitab itu di antara karakternya, setelah datang kebenaran kepada mereka, mereka menyelisih kebenaran. Makanya orang Yahudi dikatakan maghdub, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Sebab mereka tahu kebenaran tapi gak mau mengamalkan kebenaran. Mereka tahu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Islam jangan seperti mereka. Kalau kita berilmu dan mengamalkan ilmu, bahkan ilmu sebagai imam, amal itu makmum, kan begitu. Sehingga jangan sampai kita itu beramal tanpa ilmu. Kalau kita semangat beramal tanpa ilmu, kita akan sesat seperti Nasrani. Sesat. Kan kita doanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa mereka sesat? Semangat beramal tanpa ilmu. Akhirnya apa? Karena nggak punya ilmu, Nabi Isa dituhankan. Nah, kan begitu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kira itu untuk kajian kita di malam hari ini, persiapan salat Isya. Untuk beberapa fawaid berikutnya akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita dan mewafatkan kita semuanya di atas Islam dan sunnah. Allahumma tawaffana alal Islam wa sunnah. Allahumma rizukna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.